Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila, NIM 20202022138. Saya merupakan mahasiswi Unra dan Fata Palembang. Dalam hal ini saya merupakan kelompok 8 dalam mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep dasar media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah artinya pengantar atau perantara. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kemudian menurut bahasa adalah perangkat lunak yang berisikan pesan atau informasi pendidik yang biasanya disajikan melalui peralatan. Adapun konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, media harus dapat membatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Kedua, yaitu media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sulit dialami secara langsung oleh siswa di dalam kelas, seperti objek yang terlalu besar atau terlalu sempit, gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka dengan adanya media dapat mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Gejala fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi dengannya. Keempat, media menghasilkan keragaman pengamatan, karena pengamatan yang dilakukan oleh siswa secara bersama-sama dapat diarahkan kepada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis, seperti penggunaan gambar, film, model, dan lainnya. Yang keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan menggunakan media, horizon pengalaman menjadi semakin luas, persepsi semakin tajam, dan konsep dengan sendirinya akan terjadi semakin lengkap, sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar timbul. Kemudian yang ketujuh, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Yang kedelapan, media dapat memberikan pengalaman yang terintegral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Contoh, suatu benda atau kejadian yang tidak dapat dilihat oleh siswa akan dapat dipahami secara konkret dengan menggunakan media. Untuk materi yang kedua, yaitu fungsi media pembelajaran. Dari segi sejarah perkembangannya, maka dapat disebutkan dua fungsi media dalam pembelajaran, yang sekarang disebut media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, fungsi AFA atau audiovisual aids atau teaching aids, berfungsi untuk memberikan pengalaman yang konkret kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi media dalam hal ini yaitu berada di tengah di antara dua hal, yaitu menulis, membuat media atau komunikator yang dari atau sumber. Dan yang kedua, orang yang menerima, yaitu orang yang membaca, melihat, atau mendengar. Orang yang membaca, melihat, dan mendengar media dalam komunikasi disebut receiver atau audiens. Inilah fungsi kedua dari media pembelajaran dari segi sejarah perkembangannya, yaitu sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Media tersebut merupakan sumber belajar yang penting. Selain untuk menyajikan pesan, sebenarnya ada fungsi lain yang dapat dilakukan oleh media. Kesimpulan atau jawaban yang diharapkan muncul dari peserta didik dalam interaksinya dengan pemimpin atau dengan sesamanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lenz dalam Azhar Arsyad. 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, antara lain pertama, fungsi atensi, fungsi inti media visual, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kemudian yang kedua, fungsi afektif,
yaitu fungsi visual yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar pada media tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yaitu fungsi media visual yang terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lembaga visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan terkandung dalam gambar. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, yaitu fungsi media pengajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu peserta didik yang lemah dan membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.